Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kekuatan jiwa Lindsay telah terkuras habis setelah menggunakan 3 alat jiwa kelas 5 dan wajahnya menjadi pucat. Tim Ryu terkoordinasi dengan baik. Michael juga melepaskan perisai ketika Lindsay melompat. Itu menyebabkan pemindahan dunia bawah yang misterius Susansi gagal. Pada titik ini, seberkas cahaya merah keemasan keluar dari pundak Michael. Susansi telah melihat pancaran merah keemasan ini sebelumnya. Itu adalah serangan yang menakutkan ala jiwa kelas 7. Itu juga merupakan serangan yang difokuskan pada satu titik. Penghalang yang didirikan oleh 108 master jiwa merasakan kehadiran yang menakutkan ini juga. Garis cahaya merah keemasan ini datang pada saat yang tepat. Lindsay telah melompat untuk memblokir Ma Xiaotao dan pemindahan bawah dunia misterius Susansi dilepaskan. Sebuah garis hitam diblokir oleh perisai Michael dan cahaya merah keemasan juga muncul saat ini. Targetnya adalah Susansi. Dia tidak punya pilihan selain melawannya dengan paksa karena dia baru saja menggunakan keterampilan jiwanya. Tidak hanya kemilau keemasan merah ini muncul, tetapi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari punggung Michael. Cahaya-cahaya ini berwarna biru keunguan dan menyilaukan secara tidak normal. Setelah cahaya ini ditembakkan di langit, itu berubah menjadi parabola dan terbang menuju tim Shrek. Situasi tak terduga terjadi pada titik ini. Pandangan licik melayang di mata Susansi. Meskipun dia tampak panik sebelumnya, tubuhnya menghilang dan dia digantikan oleh orang lain. Orang yang ditukar tidak lain adalah pemimpin tim persiapan dari tim Ryu, Xiao Hongcheng. Pemindahan dunia misterius berhasil begitu saja. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa garis hitam yang dilepaskan oleh pemindahan dunia bawah misterius Susansi telah membuat belokan yang aneh karena diblokir oleh perisai Michael. Itu berbalik dan menghantam Xiao Hongcheng. Perubahan ini terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemindahan dunia bawah misterius Susansi dapat digunakan seperti ini. Di ruang tunggu, Yu Hao menunduk dan matanya berulang kali bersinar dengan cahaya keemasan. Itu berubah normal dengan sangat cepat. Tidak mungkin itu bisa dikendalikan dengan tepat jika hanya pemindahan dunia bawah misterius Susansi. Namun pemindahan dunia bawah yang misteriusnya menjadi berbeda dengan bimbingan deteksi spiritual Yu Hao. Semua ini ada dalam rencana Guru Wang Yan. Hujan meteor Phoenix milik Ma Xiaotao telah menabrak pelindung di sekitar panggung kompetisi, yang berarti bahwa bagian dari kekuatan jiwanya terbuang sia-sia. Namun, apakah itu benar sia-sia? Saat penghalang arena bergetar, kekuatan spiritual Yu Hao terkondensasi menjadi gelombang menggunakan kontrol yang tepat. Dan gelombang ini menembus penghalang. Dia menggunakan berbagai deteksi spiritual pada Susansi saja. Yu Hao mungkin telah menyatu dengan emas kehidupan, tetapi kekuatan spiritualnya habis setelah ia berhasil menembus penghalang. Selanjutnya, beban pada kekuatan spiritualnya akan sangat besar. Namun, lautan spiritualnya telah mengalami transformasi sekarang dan kekuatan rohaniahnya telah meningkat pesat. Kontrolnya atas kekuatan spiritualnya juga telah ditingkatkan. Meskipun dia tidak bisa mempertahankan deteksi spiritual ini untuk rekan timnya, dia masih bisa melakukannya meskipun hanya sementara waktu. Guru Wang Yan mengharapkan lawan mereka untuk berjaga-jaga terhadap pemindahan dunia bawah Susansi. Namun perisai jiwa tidak satu arah. Ini berarti bahwa jika perisai jiwa menjadi penghalang, itu akan mempengaruhi serangan tim Ryu karena ukurannya yang besar. Bukan itu yang mereka inginkan. Itulah sebabnya Guru Wang Yan percaya tidak mungkin dapat memblokir pemindahan dunia bawah yang misterius. Pemindahan dunia bawah yang misterius Susansi sangat kritis di babak tim ini. Mereka harus meraih setiap kesempatan. Meskipun Yu Hao tidak hadir, bantuannya di luar panggung bahkan lebih penting daripada bantuan langsung yang bisa diberikannya di atas panggung. Tidak ada ruang bagi Xiao Hongcheng untuk menghindar. Saat dia ditukar, sinar merah keemasan sudah sampai padanya. Itu datang dengan kecepatan cahaya, dan dengan demikian dia tidak dapat melepaskan alat jiwanya. Baik dia maupun Meng Hongcheng tidak membuat langkah dalam serangan tim Ryu sebelumnya.
Dia benar-benar sial sekarang. Sebelum dia bisa berubah suram, pancaran yang menakutkan sudah mengenai dadanya. Tetapi pada saat ini, lapisan cahaya emas yang bahkan lebih kuat tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Honcheng. Xiao Honcheng mengerang dan melangkah mundur. Dia tampak pucat. Cahaya keemasan dari tubuhnya telah melindungi seluruh tubuhnya seperti penghalang tak terkalahkan. Namun, itu lebih cepat dari apa yang pernah dilihat tim Shrek sebelumnya. Itu jauh lebih menyilaukan mata. Pada titik ini, sinar biru keunguan dari langit sudah turun. Di sisi Shrek, perisai besar es muncul di udara. Bukan hanya itu, tapi seberkas cahaya yang tak hitung jumlahnya bersinar menuju cahaya biru keunguan. Serangkaian kembang api yang mempesona tampaknya telah dirilis. Ling Luochen dan He Cha itu membuat gerakan sekarang. Namun, cahaya biru keunguan itu jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang mereka harapkan. Setelah disambar sinar He Cha itu, sinar biru keunguan berhenti di udara. Setelah itu, garis-garis cahaya menyebar dengan cepat dan menjadi seperti sangkar yang bergerak ke bawah. Karena Xiao Honcheng dialihkan ke sana, Susansi juga beralih ke sisi lain. Segera setelah dia dipindahkan, dia melepaskan gempa dunia bawah misterius yang ditingkatkan oleh kekuatan dunia bawah misterius tanpa ragu-ragu. Lingkaran hitam menelan 5 lainnya dari tim Ryu dan menekan jiwa bela diri yang telah mereka lepaskan. Susansi melakukannya dengan sempurna. Selain dia menggunakan gempa dunia bawah misterius, dia tidak berhenti. Dia meluruskan tubuhnya dan berlari keluar lagi. Pemindahan dunia bawah yang misterius bersinar lagi, dan Dayu Heng juga membuat langkah maju. Jika pemindahan dunia bawah misterius berhasil sekali lagi, Kaisar jiwa kedua ini dari Akademi Shrek akan dibawa juga. Lin Si dan Ma Xiaotao keduanya mendarat di tanah. Penghalang tak terkalahkan masih tersisa 3 detik. Ini bukan hal yang baik untuk dekat dengan dua Kaisar jiwa Akademi Shrek. Ini hanya akan menyebabkan kekalahan mereka. Namun, garis hitam dari pemindahan dunia bawah misterius dihancurkan pada saat berikutnya. Susansi dan Dayu Heng tidak berhasil berganti posisi. Ini adalah cahaya biru keunguan yang telah menghentikan pemindahan dunia bawah misterius. Penghalang biru keunguan besar yang telah menjebak 5 anggota Shrek yang tersisa di dalamnya. Ketika garis hitam dari pemindahan dunia bawah misterius mencapainya, cahaya biru keunguan mengelilingi dan menghancurkannya. Susansi sedikit tercengang sekarang dan mengutuk dirinya sendiri. Dia mengangkat perisainya dan menyerang ke arah Marulong yang tidak jauh. Sinar biru keunguan itu dilepaskan oleh Marulong. Itu adalah alat jiwa kelas 7 lain yang dia buat sendiri. Pilihan serangan Susansi cukup tepat. Marulong telah melepaskan 2 alat jiwa kelas 7 terus menerus dan juga membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Penampilan tiba-tiba dan serangan mendadak Susansi dengan gempa dunia bawah misterius telah menyebabkan Marulong dipukul dari samping. Tapi seketika perisai penyusuan Hu menghantam Marulong. Lapisan cahaya putih yang kuat bersinar dari tubuhnya. Sebuah gelang putih di tangan kanan Marulong hancur dan cahaya putih itu menyebabkan Susansi tersentak. Itu adalah gelang penolak, alat jiwa kelas 5 sekali pakai. Pada titik ini semuanya berantakan. Para penonton juga tidak dapat mengatakan sisi mana yang memiliki keunggulan. Marulong berteriak rencana kedua lawan musuh secara terpisah. Saat dia berbicara, kepalanya bersinar dengan cahaya hitam pekat. Sebuah helm besar muncul di kepalanya. Jiwa bela diri kera berkepala besar meningkatkan alat jiwa Marulong dengan kekuatannya. Itu juga memiliki keunggulan dari menggandakan kekuatan spiritual Marulong dibandingkan dengan guru jiwa dengan kultivasi yang sama. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe spiritual seperti Yu Hao, itu sangat membantu untuk mengontrol dan menggunakan alat-alat jiwanya. Di tengah helm hitam itu ada rubi melingkar. Pada titik ini, rubi bersinar dengan cahaya yang aneh. Setelah itu, proyeksi cahaya merah gelap keluar darinya. Itu langsung ke arah penghalang tak terkalahkan Lin Si. Reaksi Marulong tidak lambat, tapi dia masih tidak bisa menyelamatkan Lin Si. Ma Xiaotao terlalu kuat. Setelah Yu Hao menekan api jahat Phoenix-nya, budidaya Ma Xiaotao berhasil membuat terobosan sekali lagi. Dia mencapai peringkat 68 yang merupakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak harapkan. Dia tidak berharap untuk mencapai kemajuan secepat itu. Dia hanya kurang 2 peringkat dari Sage jiwa 7 cincin. Kekuatan jiwanya jauh lebih besar daripada milik Dayu Heng ataupun Marulong yang juga Kaisar jiwa. Semakin tinggi kultivasi Master jiwa, semakin besar kesenjangan dalam kekuatan jiwanya. Dalam hal kekuatan jiwa, Marulong dan Dayu Heng masih kalah dengan dia. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, penghalang tak terkalahkan memang memblokir serangan Phoenix milik Ma Xiaotao.
Tapi serangan itu juga dilepaskan oleh Ma Xiaotao dengan kekuatan penuhnya. Suhu dalam dua penghalang yang tak terkalahkan mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Lin Si awalnya sedikit gembira. Dia berpikir bahwa dia telah menghentikan anggota tim terkuat dari Shrek dan mendapatkan cukup waktu untuk rekan timnya. Tindakannya bisa dianggap mulia. Penghalang tak terkalahkan memblokir serangan dan suhu. Namun panas yang menakutkan dilepaskan antara dua lapisan penghalang saat penghalang tak terkalahkan menghilang. Kesalahan terbesar tim Ryu meremehkan suhu dan ledakan api Phoenix jahat. Pada saat ini, bahkan Ma Xiaotao tidak bisa mengendalikan panas yang terkandung dalam serangan yang keluar. Senyum di wajah Lin Si menghilang di saat berikutnya. Itu telah hilang sepenuhnya. Ma Xiaotao juga linglung. Pada saat penghalang tak terkalahkan menghilang, dia merasakan gelombang panas yang tiba-tiba menyebar. Lin Si menghilang setelah itu. Proyeksi cahaya merah gelap yang dilepaskan Ma Rulong terpaksa kembali karena bertabrakan dengan gelombang panas. Itu adalah kera yang tinggi. Matanya berwarna kemasan dan bersinar dengan cahaya kemasan yang aneh. Setelah dipaksa kembali oleh gelombang panas, itu melompat dengan cepat mengerang kesakitan. Seolah-olah telah dibakar Lin Si. Tim Ryu hanya bereaksi pada titik ini dan mereka berteriak ngeri. Mereka tidak menyangka salah satu dari mereka akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Hidupnya lenyap begitu saja, bahkan surga iblis Daulo tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Itu terjadi terlalu cepat dan tidak ada yang menyangka Ma Xiaotao akan menghasilkan panas yang begitu menakutkan dengan pukulan pamungkasnya. Tidak hanya itu melelehkan alat jiwa yang melindungi Lin Si, tetapi juga mengubah tubuhnya menjadi udara dan abu. Alis Ma Xiaotao naik setelah linglung sesaat. Bagaimanapun ini hanya kompetisi dan membunuh seseorang bukanlah niatnya. Dia juga tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini, baik bencana atau kecelakaan ini. Bajingan, sosok berlari keluar dari tim Ryu. Itu adalah Chen Fei, seorang guru jiwa tipe kelincahan. Jiwa bela dirinya adalah burung petir melesat langsung ke Ma Xiaotao. Chen Fei bergerak dengan kecepatan kilat saat bola cahaya keemasan menerpa ke arah Ma Xiaotao dengan akurasi yang tak terbantahkan. Gerakannya sangat cepat dan dia bahkan meninggalkan bayangan di belakangnya. Ma Xiaotao mendengus dingin. Dia bukan tipe orang yang suka membunuh orang, tapi tidak akan ragu jika itu diperlukan. Cahaya merah menyala di matanya dan serangan Phoenix mengalir keluar dan berbenturan dengan bola cahaya keemasan meroket ke udara. Yang aneh adalah tidak ada ledakan dahsyat atau semacamnya. Lingkaran cahaya mengembang seketika setelah dipicu dan berubah menjadi jaring emas besar yang diarahkan pada Ma Xiaotao. Dia menyaksikan berbagai anggota tim Ryu memiliki mata merah saat dia menginjak lantai dengan ujung kakinya dan segera terbang mundur. Dua garis cahaya merah menyembur keluar dari bawahnya saat dia melonjak ke kejauhan. Namun dia tidak mundur tanpa rencana dalam pikiran dan dia terbang menuju posisi di mana Susan Si baru saja terbang. Pertempuran mereka terus berlangsung. Di sisi lain, Xiao Honcheng menghadapi pengepungan tim Shrek juga. Xiao Honcheng mengandalkan penghalang canggih tak terkalahkan yang diaktifkan otomatis untuk memblokir serangan Ma Rulong di dalam kandang petir. Tetapi penghalang pelindung yang berkedip dengan cahaya kemasan telah sangat dilemahkan. Lapisan pelindung dari cahaya keemasan di tubuhnya disebut tembok tak terkalahkan atau penghalang tak terkalahkan. Dan itu adalah alat jiwa kelas 6. Alat jiwa ini harus diaktifkan oleh kekuatan jiwa master jiwa itu sendiri atau dipertahankan melalui suntikan kekuatan jiwa yang terus menerus. Alat jiwa kelas 7 emas Ma Rulong hanya satu kali bisa digunakan, tapi memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh karena dia adalah raja jiwa. Kekuatan jiwa Xiao Honcheng langsung dikonsumsi lebih dari 50%, yang menyebabkan ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang sangat besar. Lebih jauh lagi, selama kurungan yang disebut sebagai jaring petir itu ada, anggota tim Shrek bukan satu-satunya yang terperangkap di dalamnya. Dia juga terperangkap di dalamnya. Pria muda yang bangga ini menunjukkan kecakapan pertarungan yang layak untuk statusnya yang tinggi dan dihormati dalam tim Ryu pada saat kritis ini. Kemampuan penghalang yang tak tertembus terlalu mirip dengan penghalang tak terkalahkan sehingga tim Shrek tidak melanjutkan serangan mereka. Sebaliknya, mereka menunggu waktu. Penghalang tak terkalahkan habis.
Xiao Honcheng mengambil keuntungan dari masa ini dan melepaskan jiwa bela dirinya. Kilatan cahaya kemasan berkedip dan satu kaki tumbuh dari pantatnya di belakangnya. Kaki ini benar-benar keemasan dan lapisan emas menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Xiao Honcheng yang berkaki 3 berjongkok sedikit, dan 3 dari 2 cincin jiwanya yang kuning, 2 ungu dan 1 hitam terpancar. Bola-bola logam ini langsung melayang di udara dan melingkari seluruh tubuhnya. Adegan aneh kemudian terjadi. Baris demi baris meriam logam tumbuh begitu saja dengan bola logam sebagai intinya. Tidak salah untuk menggambarkan mereka sebagai hal-hal yang baru saja tumbuh. Meriam logam itu muncul begitu saja dan Xiao Honcheng bukanlah yang melepaskannya. Seluruh tubuhnya menjadi seperti landak raksasa hanya dalam beberapa saat. Sial, BB tidak pernah mengutuk, tetapi dia tidak bisa menahannya kali ini. Hecha itu paling akrab dengan alat jiwa. Dia berpikir dalam hati, bisakah dia mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri untuk menembakkan begitu banyak meriam logam? Xiao Honcheng menunjukkan kepada semua orang apakah meriam jiwanya hanya aksesoris atau tidak. Cincin jiwanya yang kedua dan keempat menggantikan cincin jiwanya yang pertama dan ketiga. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa sejumlah bintik emas yang tak terhitung jumlahnya di langit dan melonjak menuju Xiao Honcheng dengan kekuatan yang tak terbendung. Setiap titik cahaya melepaskan lingkaran cahaya keemasan pucat ketika mereka mendekati tubuhnya, seolah-olah mereka terbakar, dan aroma logam yang tajam segera meresap ke seluruh arena. Barisan meriam logam mulai meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan ketika setitik cahaya keemasan menyatu, dan aura menakutkan ini menimbulkan kabut teror atas tim Shrek. Ada total 128 meriam jiwa yang muncul di tubuh Xiao Honcheng, dan setiapnya adalah alat jiwa kelas 5. Meriam jiwa benar-benar berpaling ke target mereka secara otomatis, dan setiapnya diarahkan ke arah tim Shrek. Bahkan meriam jiwa di belakang punggung Xiao Honcheng melengkung ke depan. Saat berikutnya, badai kekuatan jiwa yang mengerikan meledak saat waktu penghalang tidak tertembus habis. Anggota tim Shrek secara alami tidak hanya berdiri untuk menonton. Dayu Heng berdiri di depan semua orang saat Xiao Honcheng meletus dan menggunakan perisai harimau putih, transformasi Fajar Harimau Putih, dan transformasi Dewa Iblis Harimau Putih pada saat yang sama. Ketiganya adalah keterampilan jiwa yang memperkuat dan meningkatkan kekuatan pertahanannya ke titik tertinggi. Dia adalah wakil kapten dan juga seorang kaisar jiwa, dan dia berada di bawah pengawasan penonton dan pengawasan ayahnya sendiri. Tidak mungkin dia akan mundur. Bola cahaya putih membakar tiba-tiba terbang keluar dari samping Dayu Heng. Hecha itu telah mulai menyalurkan kekuatan jiwanya di dalam meriam jiwa yang mengumpulkan energi super sejak awal pertempuran dan melepaskan serangannya saat ini. Namun dia juga seorang insinyur jiwa dan dia terlalu banyak ditekan. Meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super memiliki kekuatan yang lebih besar dari perkakas jiwa kelas 5 yang normal, tetapi dihadapkan dengan serangan terpadu meriam 128 jiwa meriam Xiao Honcheng, meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super dihilangkan oleh selimut cahaya yang menakutkan itu. Ting Luochen melakukan semua yang dia bisa juga. Dia menggunakan tongkat es untuk melepaskan dinding demi dinding es dan meluncurkan serangan terkuatnya pada saat yang sama. Namun dinding es itu tidak bisa menahan serangan terkoordinasi dari alat jiwa kelas 5 Xiao Honcheng, dan setiap lapisan hancur dalam sekejap. Wajah Dayu Heng tumbuh serius. Teman-temannya ada tepat di belakangnya, dan dia tidak bisa mengelak dari serangan ini. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia mengambil nafas dalam-dalam, dan garis-garis cahaya putih yang kuat berkedip-kedip sementara dia menaikkan kekuatan jiwanya. Level kaisar jiwa ke tingkat tertinggi. Dia harus menahan serangan ini apapun yang terjadi. Sebelum Xiao Honcheng ditukar dengan pemindahan dunia bawah yang misterius, siapa yang akan berpikir bahwa Raja Roh ini sebenarnya sekuat ini? Dia mampu mengaktifkan begitu banyak alat jiwa kelas 5 pada saat yang sama. Dan ini jelas di luar batas Raja Roh. Bahkan para guru jiwa kelas 6 mungkin akan gagal dalam usaha ini. Bahkan Marulong tidak pernah mengendalikan begitu banyak meriam jiwa pada saat yang sama. Senyum muncul di wajah Xiao Honcheng. Ini adalah pertama kalinya dia menempatkan atau menunjukkan kekuatan maksimumnya pada tampilan penuh. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa Dayu Heng tidak akan mampu menahan serangannya dan dia akan terluka parah. Namun kekuatan jiwanya sendiri akan hampir sepenuhnya habis setelah serangan ini.
tetapi dia akan puas jika dia bisa mengalahkan seorang kaisar jiwa dari tim lawannya. Dan lebih baik lagi jika dia bisa melukai yang lain. Atau lebih baik lagi, dia masih memiliki kekuatan untuk mundur dengan aman. Dia adalah pemimpin tim cadangan. Tidak hanya dia mahir dengan alat jiwa, tetapi jiwa bela dirinya tidak lemah seperti insinyur jiwa normal lainnya. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi telah berhasil menjadi Raja Roh melalui berbagai metode. Lebih penting lagi, jiwa bela dirinya dapat dikatakan sebagai yang paling cocok untuk menjadi seorang insinyur jiwa di seluruh dunia. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.